Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Nesa Fitri dengan NPM 20210150667. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan mengenai kajian klien perempuan yang sejahtera dalam mata kuliah populasi khusus. Yang pertama itu ada pengertian dari perempuan. Perempuan adalah salah satu gender dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, perempuan sering diasosiasikan dengan sifat-sifat tertentu, seperti kelembutan, kepedulian, dan kemampuan dalam merawat. Namun, perempuan juga memiliki potensi yang sama dan setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, karir, dan kepemimpinan. Secara hukum, ada banyak negara yang sudah menjamin kesetaraan hak bagi perempuan, termasuk hak dalam memilih, mendapatkan pendidikan, dan bekerja. Namun, di beberapa wilayah, hukum masih diskriminatif dan penerapan perlindungan terhadap perempuan seringkali tidak konsisten. Kemudian ada beberapa faktor masalah yang mungkin terjadi pada perempuan. Yang pertama itu ada kekerasan berbasis gender, diskriminasi di tempat kerja, keterbatasan akibat akses pendidikan, kesehatan reproduksi yang terabaikan, stigma dan stereotip, kekerasan seksual dan pelecehan, perdagangan manusia, beban ganda, dan juga kurangnya representasi. Berikut profil dari klien yang bernama ini dengan inisial SW, usianya 22, jenis kelaminnya perempuan, dan juga pekerjaannya itu pengusaha dan mahasiswa. Deskripsi keadaan klien yang pertama itu SW adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ia memiliki 1 orang adik berjenis kelamin perempuan. SW tinggal bersama orang tuanya di daerah Jakarta Timur, dan saat ini SW sedang menempuh pendidikan di semester 7, dan ia menjalankan bisnis yang berkaitan dengan makanan. Hasil dari penjualan yang ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terkadang ia akan menyisihkan hasil penjualannya dan ditabungkan untuk keperluan yang lain. Kemudian deskripsi diri, latar belakang klien menjadi populasi khusus adalah klien merasa hidupnya termasuk ke dalam sejahtera, di mana ia memiliki kondisi hidup yang nyaman, baik secara fisik, mental, sosial. Selama ini, SW bisa mengakses pendidikan dengan mudah sebagai perempuan. Artinya, hak-haknya dalam mendapatkan pendidikan yang layak sudah terpenuhi. Sebagai pengusaha, SW juga tidak merasakan adanya stigma dari orang lain, di mana terdapat pandangan bahwa laki-laki akan lebih unggul dalam menjalankan bisnis. Hal ini memperlihatkan bahwa sebagai perempuan, SW memiliki peran dan kedudukan yang setara dengan laki-laki. Kemudian ada prognosis dan juga diagnosis klien. Yang pertama itu ada diagnosis. Pertama ada kesejahteraan psikososial. Klien menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pemberdayaan perempuan, klien berhasil mengatasi stigma gender yang umum terjadi, menunjukkan bahwa ia memiliki kapasitas untuk berfungsi secara optimal di masyarakat sebagai pengusaha. Kemudian, diagnosis yang ketiga itu ada kesehatan mental positif. Tidak adanya perasaan tertekan atau terpinggirkan menunjukkan kesehatan mental yang baik, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan profesional. Kemudian ada prognosis klien. Yang pertama ada optimis dengan kondisi yang ada, prognosis klien untuk terus berkembang dalam karir. Yang kedua, peluang untuk pemberdayaan lebih lanjut. Klien dapat mengambil peran sebagai advokat untuk perempuan lainnya, memanfaatkan pengalamannya untuk memberdayakan perempuan lain di bidang bisnis. Risiko yang perlu diperhatikan, meskipun klien merasa sejahtera, penting untuk tetap peka terhadap kemungkinan perubahan situasi sosial atau ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi ini, seperti diskriminasi yang mungkin muncul di masa depan. Kelemahan dan juga kelebihan dari klien. Kelemahan klien yaitu klien masih belum bisa melihat gambaran apa yang akan ia lakukan di masa depan nanti untuk kehidupannya. Kemudian kelebihannya itu klien memiliki pemikiran yang positif, mau berusaha dan berani mengambil tantangan. Hambatan yang mungkin terjadi di masa depan, yaitu adanya perubahan situasi sosial atau ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi klien, seperti diskriminasi yang mungkin muncul di masa depan.
sesuai dengan prognosis dari klien. Kemudian peluang yang diketahui dan dicoba oleh klien. Klien sendiri itu mengetahui situasi pasar saat ini dan mencoba untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumahnya. Kemudian pilihan klien ini berhasil membawanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian layanan konseling. Layanan konseling yang saya berikan adalah layanan konseling individu. Klien menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kesejahteraan, mencakup aspek fisik, mental, dan juga sosial. Ia merasa terpuaskan dengan hidupnya, terutama dalam hubungan keluarga dan persahabatan yang positif. Pencapaian yang paling membanggakan bagi klien adalah kebahagiaan dan kesehatan keluarganya, serta interaksi yang bermakna dengan orang-orang terdekat. Meskipun klien menghadapi tantangan emosional terkait kenangan masa lalu, ia menunjukkan kematangan dengan cara mengatasi perasaan tersebut melalui refleksi dan menetapkan tujuan. Dukungan dari keluarga dan teman-teman memberikan kekuatan tambahan dalam menjalani kehidupannya. Klien juga aktif menjaga kesehatan mental dengan menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak mendukung dan terlibat dalam kegiatan positif. Ia memiliki aspirasi yang jelas untuk mencapai pendidikan tinggi dan berkarir, serta berkomitmen untuk memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Hasil evaluasinya itu, wawancara dengan klien mengungkapkan pemahaman yang mendalam tentang konsep kesejahteraan. Klien menggambarkan kesejahteraan sebagai kondisi hidup yang nyaman, mencakup aspek fisik, mental, dan juga sosial. Penekanan pada kebahagiaan dan kesehatan keluarga sebagai pencapaian menandakan nilai-nilai keluarga yang kuat dan fokus pada hubungan interpersonal yang positif. Selama wawancara, klien berbagi pengalaman positif seperti membantu teman yang menunjukkan sifat empatik dan keinginannya untuk berkontribusi kepada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.